Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun menggunakan kekuatan magis pertama dalam formasi pedang. Bas. Tiba-tiba, di Hongmeng Void di depan Tan Yun, kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen Dao Emperor yang besar dan indah mengalir keluar dari udara tipis, berubah menjadi 36 bintang dengan diameter 1 juta kaki. 36 bintang membentuk garis lurus, dan pada saat mereka berdiri di depan Tan Yun, bang bang bang. 36 bintang meledak dalam ekspansi. Boom! Segera setelah itu, 36 balok pedang dengan panjang 1 juta kaki dan kekuatan Kaisar 5 elemen Dao, dengan kekosongan yang runtuh, mengikuti Liu Wenhu yang tingginya 300.000 kaki. Trik mengukir serangga, ucap Liu Wenhu. Tubuh Liu Wenhu meledak dengan kekuatan leluhur Tao, dan bergegas menuju tombak ilahi perak yang panjangnya 400.000 kaki. Seni tombak naga perak, ucap Liu Wenhu. Segera setelah Liu Wenhu bergerak, dia melakukan keterampilan unik keluarga Liu. Dia memegang tombak dewa perak dengan erat di tangan kanannya dan berdiri di udara. Setelah tangan kirinya menggambar lintasan misterius dari dadanya, tangan kanannya tiba-tiba terbanting ke udara. Tombak ilahi perak setinggi 400.000 meter menunjuk ke langit, dan berkata dengan tajam, "Bunuh," ucap Liu Wenhu. Segera, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Adu gelombang, aduh. Di tengah auman naga bernada tinggi, sesosok naga perak dengan panjang 3 juta meter tiba-tiba muncul dari tombak perak dan mengitari Liu Wenhu yang tingginya 300.000 kaki. Bang boom! Ketika 5 elemen pertama cahaya pedang dan menebas hantu naga perak, aura kehancuran yang mengerikan tiba-tiba meletus, dan di mata kaget Tan Yun, dia benar-benar menghancurkan sinar pedang miliknya dan bergetar dan runtuh. Bang bang bang! Segera setelah itu, dengan suara gemuruh yang menggelegar, 35 langit 5 planet yang tersisa menghancurkan cahaya pedang, dan hancur berkeping-keping setelah menabrak hantu naga perak yang mengelilingi Liu Wenhu. Hahaha, lihatlah, kamu masih ingin membunuh kepala patriark dengan kekuatan kecil ini? Hahaha, tawa mengerikan Liu Wenhu bisa terdengar di hantu naga perak, pergi ke neraka, ucap Liu Wenhu. Segera, 3 juta meter naga perak mengelilinginya, membuka mulut naga dan melahapnya ke arah Tan Yun. Dimanapun hantu naga itu lewat, kekosongan Hongmeng runtuh satu demi satu. Mata Tan Yun menunjukkan niat bertarung yang gila, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Pedang kematian hantu," ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tidak menggunakan kekuatan magis terkuat kedua dari arai pedang ilahi Hongmeng, tetapi menggunakan kekuatan magis terkuat kedua, yaitu pedang kematian hantu. Oh, dalam kekosongan Hongmeng, kekuatan besar waktu dan ruang tiba-tiba merasuki. Kekuatan waktu dan ruang dengan cepat mengembun di depan Tan Yun menjadi pedang kematian hantu yang panjangnya 1 juta kaki dan hampir transparan. Boom! Phantom Destiny Saber membawa Primordial Void yang terfragmentasi dan runtuh, dan kecepatannya mencapai batas, dengan berani menebas hantu naga perak setinggi 3 juta kaki. Bang! Dengan suara keras yang memekakkan telinga, setelah pedang takdir hantu menabrak kepala hantu naga perak, itu runtuh ke udara dalam sekejap, dan naga perak yang awalnya halus melayang ke udara dan menjadi semakin lemah. Setelah itu, napas turun tajam dan menelannya ke arah Tan Yun. "Hancurkan untukku," ucap Tan Yun. Tubuh Tan Yun dipenuhi dengan kekuatan Hongmeng, dia tiba-tiba mengambil langkah dari kekosongan, dan membanting tinju kanannya ke kepala hantu naga perak. "Ini sangat kuat," ucap Tan Yun membeku di dalam hatinya. Meskipun dia menghancurkan hantu naga perak, kulit tangan kanannya meledak, dan dampak yang sangat kuat membuat dia terbang menjauh, tubuhnya menabrak layar formasi. "Untuk berurusan denganmu, 80% dari kekuatan Tuan sudah cukup," ucap Liu Wenhu. Ketika suara tua dan pembunuh bergema melalui arai pedang pembantaian Hongmeng, Liu Wenhu yang tingginya 300.000 kaki, memegang tombak ilahi perak sepanjang 400.000 kaki, dan sudah menyerang Tan Yun di depannya. Tombak ilahi menghantam ke arah kepala Tan Yun seperti kilat. Pada saat pemikiran Tan Yun, pedang ilahi Hongmeng terbang keluar dari alisnya dan berubah menjadi 300.000 kaki dari tangan kanan Tan Yun. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi untuk menghadang.
Percikan api memercik dalam suara emas dan besi yang menusuk, dan ketika tombak surgawi Liu Wenhu menghantam pedang pembantaian Hongmeng dari atas ke bawah, kekuatan seperti tekanan gunung Tai mengalir ke tangan kanan Tan Yun dari pedang pembantaian Hongmeng, tangan kanan Tan Yun langsung gemetar. Segera setelah itu, kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh Tan Yun di sepanjang lengan kanannya, organ internal Tan Yun terguncang, dan seteguk darah keluar. Keren, ucap Tan Yun mengepalkan pedang pembunuh Hongmeng di tangan kanannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangan kirinya. Dia menatap Liu Wenhu di atas, dan matanya menunjukkan kegembiraan. Orang tua, apakah kamu udang berkaki lunak? Ayo datang lagi, ucap Tan Yun. Tepat sekali, Tan Yun ingin memiliki pertempuran yang hidup. Dalam pikirannya, Liu Wenhu bukanlah musuh, tetapi target pelatihan. Pada saat yang sama, Tan Yun juga melepaskan kesadarannya, mengamati pertempuran antara Fang Zixi dan Lu Jundaozu, dan menemukan bahwa keduanya berimbang. Melihat bahwa Fang Zixi tidak dirugikan, Tan Yun merasa lega untuk berlatih dengan Liu Wenhu. Bocah kecil, mari kita lihat seberapa tangguh kamu, ucap Liu Wenhu, memegang tombak ilahi perak, menukik ke bawah, menunjukkan gaya tombak yang rumit, dan mulai menyerang Tan Yun. Seni pedang dewa pembantaian Hongmeng, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun menggunakan seni pedang, auranya meroket dengan liar, tingkat ke-7 dari alam Kaisar Suci Dao, tingkat ke-9, segera menembus kesempurnaan agung, dan melangkah ke tingkat pertama alam Tao Suci. Di mata terkejut Liu Wenhu, dia menemukan bahwa dalam sekejap, napas Tan Yun melonjak ke tingkat ke-7 alam leluhur Dao, dan kemudian dia berhenti. Sungguh kekuatan supernatural yang menantang surga, ucap Liu Wenhu terkejut dan bertarung sengit dengan Tan Yun. Setelah setengah jam, meskipun Liu Wenhu berada di atas angin, dia masih tidak dapat memberikan kerusakan berat pada Tan Yun. Mungkinkah bajingan kecil ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali, tetapi menghiburku dan menggunakanku sebagai rekan sparring, ucap Liu Wenhu di dalam hatinya. Liu Wenhu memikirkan hal ini, tiba-tiba berhenti menyerang, dan berkata dengan wajah kosong. Xiao Zhang, alasan mengapa patriark ini belum membunuhmu sejauh ini, saya khawatir kekuatan teknik pedang yang digunakan tuan ini terlalu kuat, dan saya khawatir saat membunuh Anda, itu juga akan melukai putri saya. Tuan ini akhirnya mengusulkan agar Anda membiarkan putri saya pergi, dan saya akan mengambil putri saya dan menoleh dan pergi tanpa mengganggu. Bagaimana keadaan antara Anda, Fang Zixi dan Lu Jundaozu? Jika Anda masih merasa tidak puas, selama kamu membiarkan putriku pergi, tuan ini berjanji untuk membiarkan kamu dan Fang Zixi meninggalkan istana dengan selamat dan sehat. Oke, ucap Liu Wenhu. Tan Yun memegang pedang ilahi dengan seringai di sudut mulutnya. Orang tua, tujuan datang ke istana bersama Zixi adalah untuk membasuh istana dengan darah dan membantai kota leluhur Shizu. Apakah kamu pikir kami tidak dapat mencapai tujuan kami, jadi mengapa kami pergi, ucap Tan Yun. Mengapa? Liu Wenhu meraung, menantuku, Kaisar Agung Shizu, memperlakukanmu dengan baik, mengapa kamu ingin membantu Fang Zixi, mengapa, ucap Liu Wenhu. Setelah beberapa saat, teknik penyamaran diangkat, dan kembali ke penampilan aslinya. Kamu bukan Markis Shenwu, siapa kamu, ucap Liu Wenhu bertanya dengan keras. Kamu salah, aku adalah Markis Shenwu, tetapi selain itu, aku memiliki setidaknya 2 identitas, Tan Yun berkata dengan keras. Pertama, namaku Tan Yun, dan aku adalah putra suci dari 4 teknik dari kuil Tianmen. Kedua, Fang Zixi adalah wanitaku. Apakah 2 alasan ini cukup, ucap Tan Yun. Liu Wenhu menatap Tan Yun dengan keras kepala, tidak berani untuk percaya. Apa yang kamu katakan, kamu adalah putra suci dari wilayah bintang 4 seni, dan pria dari Fang Zixi, ucap Liu Wenhu. Iya, dia adalah tunangan, ucap Tan Yun menatap Liu Wenhu, mata raksasanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, karena kamu tahu identitasku, maka aku mungkin juga memberi tahu kamu identitas terakhirku, ucap Tan Yun. Lalu kemudian pedang di tangannya terbang ke pikirannya, lalu sekelompok sinar cahaya berwarna-warni keluar dari alisnya, dan berubah menjadi tombak berwarna-warni dengan panjang 400.000 kaki dari tangan kanannya. Ini. Liu Wenhu menatap tombak warna-warni di tangan Tan Yun, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan suaranya bergetar hebat, jika patriark keluarga ini tidak salah, itu adalah milik Kaisar Dao Abadi,
lebih dari 80 juta tahun yang lalu, tombak ilahi abadi, artefak pribadi Kaisar Dao abadi. Apakah Anda adalah sisa-sisa Protoss kuno abadi yang membuat wilayah ilahi benua timur gelisah, ucap Liu Wenhu. Mendengar ini, Tan Yun memegang tombak berwarna-warni dan tertawa dalam kemarahan. Ya, Anda benar, saya adalah Protoss kuno abadi. Saya adalah sisa dari Protoss kuno abadi di mulut Anda, dan, ingat, kakek saya adalah mantan Kaisar Dao abadi. Liu Wenhu, kamu membunuh banyak murid kuil Tianmenku, kamu tidak hanya akan mati hari ini, keluargamu, istana, dan semua orang di kota leluhur Shizu yang menandatangani sumpah darah untuk membunuhku, mereka semua harus mati, ucap Tan Yun. Sekarang Tan Yun telah mengungkapkan identitasnya, dia tidak akan lagi bersama Liu Wenhu. Pada saat yang sama, alasan mengapa Tan Yun mengungkapkan identitasnya adalah karena dia menilai dari konfrontasi antara dia dan Liu Wenhu bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Orang tua kamu akan mati, Tan Yun berkata dengan senyum licik, 72 pengetahuan tak bertanda, ucap Tan Yun. Begitu Tan Yun bergerak, dia menggunakan teknik tombak abadi, yang menduduki peringkat kedua dalam kekuatan sihir. Seni tombak ilahi abadi memiliki 3 kekuatan supernatural, yang terlemah adalah pengetahuan 36 gaya, dan yang terkuat adalah pengetahuan tombak jiwa tanpa fase gaya 108. Tan Yun yakin bahwa mengalahkan Liu Wenhu tidak perlu menggunakan kekuatan magis terkuat dari seni tombak abadi, dan itu cukup menggunakan pengetahuan mulus gaya 72. Swiss. Tan Yun yang setinggi 360.000 kaki, memegang tombak ajaib berwarna-warni sebesar 400.000 kaki, dan melakukan langkah ilahi Hongmeng. Dari kehampaan, dalam lintasan misterius dan tak terduga, dia bergerak dengan kecepatan ekstrim sambil menari tombak ajaib. Dalam napas, 71 halus Tan Yun, memegang tombak ilahi dalam gaya tombak yang berbeda, tergantung di semua arah. Sudah waktunya untuk menggunakan kartu truf, ucap Liu Wenhu yang menatap Tan Yun, mencurahkan kekuatan leluhur angin, dan dengan liar menuangkan ke tombak perak. Naga bertarung di langit, itu tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan, ucap Liu Wenhu. Ketika suara usia tua Liu Wenhu terdengar, dia yang setinggi 300.000 kaki, memegang tombak ilahi perak, dia menari di tempat dari kekosongan Hongmeng. Setiap kali dia menari Dewa Perak Tombak, akan ada satu naga perak, seperti zat, terbang keluar dari tombak ilahi dan berenang di kehampaan. Dalam sekejap mata, Liu Wenhu yang memiliki ekspresi serius dan tatapan sengit di matanya, berhenti menari tombak ilahi perak, dan di atas kepalanya, ada 9 naga perak dengan panjang 5 juta kaki melayang di udara. Aura yang memancar dari masing-masing naga ilahi membuat kekosongan Hongmeng ditutupi dengan retakan seperti sarang laba-laba. Sambil memegang tombak ilahi, dia menunjuk Tan Yun dengan marah, hari ini, Patriark akan memberitahu Anda bahwa tidak peduli seberapa kuat Anda akan selalu berada di tingkat ke-6 dari alam Kaisar Suci Dao, dan Anda bukan tandingan Patriark ini sama sekali. Bunuh, ucap Liu Wenhu. Saat tombak ilahi perak dilempar keluar, Liu Wenhu tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya, dia terengah-engah dan berkeringat deras. Ini memang kasusnya, ketika dia menggunakan kartu truf ini, kekuatan leluhur di tubuhnya sangat terkuras, membuatnya lebih lemah dari sebelumnya. Pada saat yang sama, kartu truf ini adalah pengetahuan yang gigih, sekali musuh tidak dapat dibunuh atau musuh terluka parah. Dia terluka parah, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, pada saat ini, Liu Wenhu sangat tenang, dan dia percaya bahwa kartu truf, naga dan surga, tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan, sudah cukup untuk membunuh kultivator tingkat 9 alam leluhur Dao biasa. Dalam hatinya, dia tidak pernah percaya bahwa Tan Yun yang berada di tingkat ke-6 alam Kaisar Suci Dao, benar-benar dapat bersaing dengannya. Tombak ilahi perak 400.000 kaki menembak ke arah tubuh Tan Yun, dan ketika meledak, cahaya tombak yang panjangnya 10.000 kaki meletus, dan cahaya tombak menyelimuti tombak ilahi perak. Di langit, naga ilahi perak bergegas menuju tombak ilahi perak dan membungkus tubuh besarnya di tombak. Segera, Tan Yun merasakan aura yang memancar dari tombak ilahi, yang melonjak 10%. Segera setelah itu, 8 naga perak yang tersisa terbang ke tombak yang melesat ke arah Tan Yun dengan suara tinggi. Pada saat ini, 9 naga ilahi perak semua melingkar di sekitar cahaya tombak ilahi perak.
Ketika 9 naga melingkar tombak terbentuk, aura menakutkan menyelimuti Tan Yun seperti gunung. Sungguh nafas yang tirani, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun tiba-tiba menyusut, tetapi dia tidak bergeming, tetapi meraung. Pertempuran, ucap Tan Yun. Memegang tombak berwarna-warni, tubuh Tan Yun yang menggunakan 72 gaya, mengirim seekor binatang buas dengan raungan seperti ini. Tiba-tiba, 71 klonnya ke segala arah menjadi transparan. Jika Anda tidak memeriksanya dengan cermat, sepertinya tidak ada jejak. Boom, boom. Ketika langit runtuh, 71 avatar Tan Yun, memegang tombak warna-warni yang halus, melakukan pengetahuan mulus gaya 71, dengan berani menghadapi tombak perak 9 naga yang ditusuk. Bang! Ada suara keras, dan klon Tan Yun pertama memegang tombak berwarna-warni. Ketika tombak perak ditarik, 9 nyanyian naga yang mengguncang zaman kuno berasal dari tombak perak. Segera setelah itu, energi menakutkan dari leluhur angin menyembur keluar dari tombak perak, menghancurkan avatar pertama Tan Yun, dan tombak perak hanya mandek di kehampaan, dan kemudian berbalik ke arah ke Tan Yun lagi. Bang bang bang. Pada saat berikutnya, kekosongan primordial di seluruh susunan pedang pembantaian Hongmeng runtuh sepenuhnya, dan 70 klon Tan Yun melakukan berbagai jenis pengetahuan tanpa jejak, yang tampak seperti ngengat di mata. Seperti biasa, serangan hancur setelah tombak perak digulung oleh 9 naga. Tetapi pada saat itu seperti ngengat yang terbang ke dalam api, tombak ilahi perak yang digulung oleh 9 naga terus melemah dengan penghancuran klon Tan Yun. Ketika semua klon Tan Yun runtuh, pancaran tombak 1000 meter yang dipancarkan oleh tombak ilahi perak menjadi suram. Melihat adegan ini, firasat buruk mengikis hati Liu Wenhu. Pupil raksasanya menunjukkan warna tegas, dan saat dia berteriak, fitur wajahnya terpelintir, dan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Seolah menderita rasa sakit yang tak tertahankan, Liu Wenhu dengan paksa memisahkan seutas jiwa Tao. Setelah jiwa leluhur Dao yang halus terbang keluar dari pikirannya, dia dengan cepat terjun ke tombak ilahi perak yang tumpul. Tiba-tiba, adegan yang menakutkan Tan Yun terjadi. Segera, embusan angin bertiup di langit Hongmeng, dan cahaya menyilaukan meletus dari tombak ilahi perak. Hantu 9 naga ilahi yang akan menghilang kapan saja dengan cepat menjadi nyata, memancarkan aura 30% lebih kuat dari sebelumnya. Tan Yun, patriark ini melihat apakah kamu akan mati kali ini, ucap Liu Wenhu, yang lemah dan menyemburkan darah dari 7 lubangnya, menyeringai seperti hantu buas. Karena dia memisahkan jiwa leluhur Dao ketika dia lemah. Karena Liu Wenhu telah merosot dari tingkat 9 turun ke tingkat kelima alam leluhur Dao. Pada saat ini, kemarahan Liu Wenhu terhadap Tan Yun naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda tahu, butuh jutaan tahun baginya untuk naik dari tingkat ke-8 alam leluhur Dao ke tingkat ke-9 dari alam leluhur Dao. Tapi bagaimana dengan sekarang? Untuk membunuh Tan Yun, wilayahnya telah anjlok dari alam leluhur Dao tingkat 9 ke alam leluhur Dao tingkat ke-5. Dia tahu bahwa jika dia membunuh Tan Yun, itu akan memakan waktu setidaknya 10.000 tahun untuk pulih ke tingkat ke-9 dari alam leluhur Dao. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Liu Wenhu meraung dengan suara serak. Sialan, Tan Yun kecil, kamu telah menyebabkan ranah patriark jatuh. Sebaiknya kamu tidak mati kali ini, tetapi terluka parah, ucap Liu Wenhu. Tan Yun mengangkat kepalanya dan meraung, raungan itu mengandung arti berani, bunuh, ucap Tan Yun. Tan Yun memegang tombak warna-warni dan melakukan gaya ke-72 tanpa jejak, dan dia tidak mundur, setelah bergegas menuju tombak ilahi perak dari kehampaan selama beberapa langkah, dia melompat dan menikam dengan tombak ilahi berwarna-warni secara tiba-tiba. Segera, cahaya tombak 7 warna dengan panjang 3 juta kaki, berisi 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan kekuatan kaisar cahaya, dengan keras menusuk ke arah cahaya tombak dewa perak. Bang! Ketika ujung tombak berwarna-warni bertabrakan dengan ujung tombak perak, badai energi yang mengerikan meledak seperti nebula. Segera, tubuh Tan Yun tampak hancur, dan tubuhnya terbang dengan daging dan darah seperti linci. Ketika jeritan Liu Wenhu terdengar, pelindung tubuh yang dia korbankan dengan tergesa-gesa menjadi hancur di Yue yang menakutkan, pecahan dari pelindung tubuh itu menembus ke dalam tubuh, dan ketika darah menyembur keluar, kulit seluruh tubuhnya hancur ditutupi Yue.
Dia terkoyak di tengah dan berubah menjadi pria berdarah seperti Tan Yun. Bang bang bang. Segera setelah itu, dengan 9 suara keras, 9 naga yang melingkari tombak perak meledak, dan bayangan tombak warna-warni dan bayangan tombak perak meledak pada saat yang bersamaan. Segera, lingkaran badai energi meletus seperti 9 gelombang, dan akibat dari setiap gelombang mengirim Tan Yun dan Liu Wenhu terbang. Setelah 9 kali, Tan Yun dan Liu Wenhu yang berlumuran darah, telah dilarikan ke tepi formasi pedang ilahi Hongmeng di sisi timur dan barat. Bas! Di bawah dampak Yu Wei 9 kali berturut-turut, formasi besar itu akhirnya tidak tahan dengan kehancuran. Pada saat ini, Fang Zixi dan Lu Jundaozu, yang bertarung tak terhindarkan di Aula 95 Kaisar yang luas, berhenti pada saat yang sama, dan tiba-tiba melihat kembali ke tempat penghancuran arai pedang ilahi Hongmeng. Di hadapan mereka berdua, kekosongan asli dari formasi pedang ilahi Hongmeng telah menjadi kekosongan hitam pekat yang runtuh. Tan Yun, mata indah Fang Zixi menunjukkan kepanikan, dan teriakan keras itu dipenuhi dengan kesedihan. Pelacur kecil, berhenti berteriak, formasi pedang hancur, bajingan kecil Xiao Zhang pasti akan mati, ucap Lu Jundao. Setelah Lu Jundao menyeringai, alis putihnya berkerut, dan dia bertanya dengan bingung, Tan Yun, siapa Tan Yun, ucap Lu Jundao. Dia tahu hanya Markis Shenwu, Xiao Zhang, tidak tahu apa itu Tan Yun. Zixi, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ketika suara nyaring terdengar, kekosongan hitam pekat kembali normal, dan Tan Yun yang dipenuhi memar, muncul di garis pandang Fang Zixi, memegang tombak berwarna-warni. Melihat Tan Yun baik-baik saja, Fang Zixi menangis kegirangan. Saudara Lu, selamatkan aku bukan lawannya, ucap Liu Wenhu, yang wilayahnya telah jatuh ke tingkat kelima dari alam leluhur Dao, gemetar dari kehampaan dan berteriak, dan saudara Lu, namanya Tan Yun, dan identitas aslinya adalah putra suci di wilayah bintang Gong Sishu juga tunangan Fang Zixi, dan dia adalah cucu dari Kaisar Dao Abadi, ucap Liu Wenhu. Mendengar ini, mata Lu Jundaozu melebar, dan ada ekspresi terkejut di matanya yang keruh. Kemudian, dia menatap tombak warna-warni di tangan Tan Yun, dan keterkejutan di matanya ditempati oleh cahaya hijau samar seperti serigala lapar. Oke, sangat bagus. Ketika leluhur ini membunuhmu, aku tidak hanya akan membalas cener, tetapi juga mendapatkan tombak ilahi. Yang lebih penting adalah selama aku membunuhmu, Master Sekte dari Sekte Benua Timur atau Kaisar Agung Benua Timur semuanya akan berutang budi pada Daozu ini. Atau Tan Yun, cucu Kaisar Dao Abadi, hari ini kamu tidak punya cara untuk pergi ke surga dan tidak ada jalan ke bumi, ucap Lu Jundaozu. Pada saat ini, Lu Jundaozu sangat bersemangat. Tan Yun berlumuran darah, memandang Lu Jundaozu, dan berkata dengan mengejek, orang tua, kamu bisa mengalahkan tunanganku dulu, ucap Tan Yun. Kata tunangan masuk ke telinga Fang Zixi, dan jantung Fang Zixi berdebar kencang. Lalu, Fang Zixi berkata dengan penuh kelembutan, kamu bisa berurusan dengan Liu Wenhu dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, ini hanya masalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh Lu Jundaozu, ucap Fang Zixi. Baiklah, ketika suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar, dia menukik turun dari kehampaan dan menuju Liu Wenhu. Saudara Lu, selamatkan aku bukan lawannya sekarang, ucap Liu Wenhu berteriak minta tolong. Liu Wenhu tidak perlu meminta bantuan, Lu Jundaozu sudah bergegas menuju Tan Yun. Lawanmu adalah aku. Ketika suara sedingin es terdengar, Fang Zixi segera memegang pedang suci dan melakukan tendangan voli untuk mencegat jalan Lu Jundaozu. Boom! Tiba-tiba, kekosongan itu runtuh, tetapi setelah Tan Yun menyusul Liu Wenhu, dia meninju punggungnya. Patriark ini bertarung denganmu, ucap Liu Wenhu berteriak, berbalik, dan menikam tenggorokan Tan Yun dengan tombak kuda belakang. Tan Yun dengan cepat berbalik ke samping, dan setelah menghindari tombak, tinju kirinya mengenai lengan kanan Liu Wenhu. Retak. Tidak. Suara retak tulang dan jeritan yang jelas terdengar, bahu kanan Liu Wenhu pecah, kabut darah memenuhi udara, dan lengan kanannya yang panjangnya 100.000 meter, terbang menjauh dari tubuhnya, tetapi tangannya tubuh itu seperti sepotong meteorit besar itu menabrak pintu kuil, menyebabkan seluruh istana 95 kaisar bergetar hebat. Pada saat ini, jutaan orang telah berkumpul di luar aula 95 Kaisar Agung. 10 marsekal dari alam leluhur Dao yang dipimpin oleh Xiao Li, dan di samping itu,
ada 3 alam leluhur Dao dari keluarga Liu. Sisanya adalah para jenderal di istana dan jutaan penjaga lapis baja emas. Apa yang terjadi di dalam? Xiao Li tiba-tiba menoleh, menatap semua orang, dan berkata dengan tajam, "Ayo siapa yang tahu?" ucap Xiao Li. Semua orang menggelengkan kepala, mengaku tidak tahu. Di dalam aula, Tan Yun berlama-lama dan mendarat di depan Liu Wenhu. Liu Wenhu yang kehilangan lengan kanannya, hendak mengulurkan tangan kirinya dan mencoba membuka pintu aula ketika Tan Yun berpikir, Jinni yang tergantung di langit, membawa seberkas cahaya keemasan, dan darah menyembur, memotong tangan kiri Liu Wenhu. Liu Wenhu berteriak putus asa, "Saudara Lu, selamatkan aku," ucap Liu Wenhu. "Tan Yun, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku," ucap Liu Wenhu yang kehilangan lengan kanan dan tangan kirinya, menatap Tan Yun dengan rambut acak-acakan, matanya menunjukkan keinginan untuk bertahan hidup. Tan Yun menutup telinga, dan berkata dengan tegas, "Jinni, Musin, King Ying, bunuh untukku," ucap Tan Yun. Puci, Jinni, Musin dan 11 pedang Hongmeng lainnya menyerang Liu Wenhu ketika mereka bergegas, segera, darah dan daging beterbangan, dan mayat Liu Wenhu hancur berkeping-keping. "Zixi, Lu Jundaozu diserahkan kepadamu. Aku akan pergi ke istana pembantaian dan kota leluhur Shizu," ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.